Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Scenes Past. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Peter Parker telah mengetahui bahwa Norman Osborn menghamili Gwen Stacy, sehingga Gwen melahirkan dua anak bernama Gabrielle dan Sarah. Peter tentu menjadi sangat marah. Dalam kemarahan ini, dia merusak barang-barang di dekatnya. Sampai akhirnya dia berhenti setelah ditenangkan oleh Mary Jane. Sambil bersedih, Peter memeluk MJ. Pada pagi harinya, Peter dan MJ mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Peter menyadari nyawa Gabrielle dan Sarah terancam oleh kondisi tubuh mereka sendiri. Akibat mewarisi Goblin Serum, mereka mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding manusia biasa. Untuk setiap 1 tahun normal, tubuh mereka mengalami penuaan 2 atau 3 tahun lebih cepat. Dengan demikian, mereka juga akan mati lebih cepat. Peter tidak bisa membiarkan itu terjadi. Peter tidak mau mereka terus mengira dia meninggalkan mereka dan membunuh Gwen. Peter harus mencari cara menyelamatkan mereka. Pertama-tama, Peter harus meminta Gabrielle dan Sarah mendatanginya. Maka dia memutuskan mengadakan konferensi pers di depan gedung Daily Bugle dan disiarkan langsung melalui televisi. Peter lalu memberitahu Gabrielle dan Sarah bahwa mereka berdua berada dalam bahaya. Karena itu mereka harus menemuinya di lokasi terakhir dia bertemu ibu mereka. Setelah memberikan pengumuman ini, Peter diusir oleh Jonah Jameson. Sedangkan masyarakat yang menonton tentu tidak mengerti apa maksud kata-kata Peter. Selanjutnya, Peter mendatangi jembatan Brooklyn. Dari situlah dulu Norman Osborn melemparkan Gwen Stacy. Peter sebenarnya merasa sedih berada di sana lagi, tapi dia memang harus melakukannya. Setelah Peter berdiri selama setengah jam, orang-orang yang dia tunggu akhirnya tiba. Gabrielle dan Sarah menyusuri kabel mendekati Peter. Kepada mereka, Peter mengungkapkan bahwa ayah kandung mereka adalah Norman Osborn. Sambil melepaskan penutup kepalanya, Gabrielle langsung membantah kata-kata Peter. Gabrielle menegaskan bahwa Norman merupakan orang baik yang telah membesarkan dirinya dan Sarah. Norman tidak punya alasan untuk membohongi mereka. Gabrielle lebih memilih percaya pada Norman dibanding pada Peter. Sementara itu, para polisi mulai bergerak menuju jembatan Brooklyn. Mereka takut ketiga orang di sana akan merusak kabel. Jika itu terjadi, tentu jembatan akan melemah dan membahayakan nyawa orang-orang. Karena itu, polisi ditugaskan menangkap ketiga orang tersebut. Di atas jembatan, Peter mengatakan pada Gabrielle dan Sarah bahwa butuh waktu lama untuk menjelaskan alasan Norman. Yang jelas, Goblin Serum dari tubuh Norman membuat kondisi tubuh Gabrielle dan Sarah berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka berdua menua lebih cepat. Beberapa tahun lagi, mereka akan meninggal. Peter berjanji akan menolong mereka, jadi mereka harus percaya padanya. Sayang sekali Gabrielle masih tidak mau mempercayai Peter. Sebaliknya, Sarah punya sikap berbeda. Dia mulai berpikir Peter ada benarnya. Alasannya adalah Peter mengambil sampel dari mayat Gwen untuk mencocokkannya dengan DNA Gabrielle dan Sarah. Kalau Gabrielle dan Sarah memang adalah anak Peter, seharusnya Peter tinggal mengambil DNA dari tubuhnya sendiri. Peter tidak melakukannya berarti dia tahu bahwa Gabrielle dan Sarah bukanlah anaknya. Peter tahu bahwa dirinya dan Gwen tidak pernah punya anak. Walaupun diberi penjelasan seperti itu, Gabrielle masih tidak mau percaya. Dia menekankan lagi bahwa Norman adalah orang yang baik. Norman selalu ada untuknya dan Sarah. Norman merupakan penyelamat mereka. Maka Peter menjelaskan bahwa Norman adalah Green Goblin. Norman adalah pembunuh yang kejam. Normanlah yang telah menyebabkan kematian Gwen Stacy, bukan Peter. Norman membawa Gwen ke jembatan Brooklyn dan melemparkannya. Kemudian Norman memperalat Gabrielle dan Sarah. Norman mengajarkan mereka untuk membenci orang yang tidak bersalah atas kematian Gwen. Kata-kata Peter ini membuat Gabrielle naik pitam. Jadi dia nekat melompat menerjang Peter. Mereka berdua berkelahi namun Peter menahan diri sebab tidak mau menyakitinya. Akibatnya, Gabrielle berhasil menjatuhkan Peter dan mencekiknya. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba ada tembakan pada jembatan. Rupanya para polisi telah tiba. Mereka memerintahkan Gabrielle, Sarah, dan Spider-Man untuk menyerah. Gabrielle menganggap kedatangan polisi merupakan bagian dari rencana Peter.
Dia pun semakin yakin dari tadi Peter telah berbohong. Gabriel yang semakin marah memutuskan menembak Peter. Untungnya Peter dengan sigap menghindar. Peter menyadari harus menghentikan semua ini sebelum situasi semakin buruk. Maka dia memilih menendang Gabriel. Akibat tendangan Peter, Gabriel terlempar ke air. Tetapi dia akan selamat sebab tubuhnya lebih kuat dibanding manusia biasa. Sedangkan polisi tentu ikut melihat tembakan dari Gabriel tadi. Mereka pun memberikan respon dengan menembak berkali-kali. Sayang sekali Sarah terkena salah satu peluru tersebut. Dalam kondisi lemah, Sarah pun terjatuh dari jembatan. Ini mengingatkan Peter pada kejadian di mana Gwen Stacy terjatuh dan meninggal. Peter tidak mau kejadian itu terulang. Dia bertekad untuk menyelamatkan Sarah. Berbeda dari cara menolong Gwen, kali ini Peter melompat dan melontarkan jaring pada jembatan. Lalu Peter sendiri yang menahan jatuhnya Sarah. Berkat cara ini, nyawa Sarah pun terselamatkan. Selanjutnya, Peter berayun membawa Sarah ke rumah sakit. Sementara itu, Gabriel berenang dan kembali ke daratan. Dia lalu memasuki gorong-gorong. Tujuannya adalah sebuah markas rahasia Norman Osborn. Gabriel sendiri tahu markas tersebut berdasarkan sebuah peta yang pernah dia lihat. Setibanya di markas itu, Gabriel sontak menjerit terkejut. Di sana sudah ada 2 kostum goblin untuk Gabriel dan Sarah. Akhirnya Gabriel menyadari sesuatu. Dirinya dan Sarah memang dipersiapkan oleh Norman untuk menjadi penerusnya sebagai goblin. Suara Gabriel memicu diputarnya suatu rekaman yang sudah dibuat oleh Norman. Dalam rekaman tersebut, Norman menceritakan yang sejujurnya. Dengan demikian, Gabriel mengetahui bahwa Peter tidak berbohong. Gabriel dan Sarah merupakan anak kandung Norman. Selain itu, Gwen Stacy tewas akibat perbuatan Norman. Rekaman ini sengaja dibuat oleh Norman sebab dia menganggap Gabriel dan Sarah akan benar-benar siap menjadi pewarisnya. Dia menganggap mereka berdua akan berhasil membunuh Peter sebelum menemukan markas rahasia ini. Di rumah sakit, Sarah sedang dioperasi, jadi Peter menunggu dengan cemas. Peter didatangi pula oleh Mary Jane yang sebelumnya melihat peristiwa di jembatan melalui televisi. Mereka kemudian dihampiri oleh dokter yang memberikan kabar buruk. Sarah kehilangan banyak darah, tetapi transfusi darah selalu berujung kegagalan. Tubuh Sarah selalu menolak darah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, padahal golongan darahnya sudah sama. Dokter tentu bingung kenapa bisa begitu. Sebaliknya, Peter menyadari apa yang terjadi. Akibat pengaruh Goblin Serum, tubuh Sarah tidak bisa menerima darah dari manusia normal. Kemudian Peter meminta dokter memasukkan darahnya pada tubuh Sarah. Peter bilang darahnya juga tidak normal. Dokter jelas merasa ragu, namun bersedia melaksanakan permintaan tersebut. Dokter juga memberitahu bahwa darah yang dibutuhkan sangat banyak, jadi nantinya Spider-Man akan pingsan. Peter sendiri sama sekali tidak peduli dengan hal itu asalkan bisa menyelamatkan Sarah. Pada akhirnya, Peter dibaringkan di dekat Sarah. Lalu transfusi pun dimulai. Darah dari Peter memasuki tubuh Sarah. Sesuai perkataan dokter, Peter pingsan akibat memberikan banyak darah. Di markas rahasia, Gabriel masih mendengarkan rekaman Norman Osborn. Norman membahas tentang penuaan Gabriel dan Sarah yang lebih cepat dibanding manusia biasa. Norman menjelaskan bahwa penyebabnya adalah unsur genetika yang diwarisi dari Gwen Stacy, sehingga efek Goblin Serum pada tubuh Gabriel dan Sarah menjadi tidak sempurna. Untuk memperlambat atau bahkan menghentikan penuaan tersebut, mereka harus mendapat suntikan Goblin Serum lagi. Selain itu, tambahan serum ini akan membuat tubuh mereka menjadi lebih kuat. Tentu saja serum itu juga akan mempengaruhi kejiwaan mereka. Gabriel dan Sarah akan mengalami kegilaan dan kehilangan sebagian ingatan. Meskipun begitu, Norman menganggap itu harga yang layak untuk dibayar. Saat itu mesin otomatis memunculkan suntikan berisi Goblin Serum ke hadapan Gabriel. Walaupun sempat merasa ragu sebentar, Gabriel sudah benar-benar terjatuh dalam pengaruh Norman. Ujung-ujungnya dia menyuntikkan Goblin Serum pada tubuhnya sendiri. Di rumah sakit, Peter terbangun. Di dekatnya ada Mary Jane yang menyampaikan kabar dari dokter bahwa kondisi Sarah mulai stabil. MJ membeberkan pula bahwa para jurnalis telah berdatangan ke rumah sakit. Rupanya berita tentang keberadaan Spider-Man di sana telah tersebar. Namun para jurnalis itu dilarang oleh para staf mendekati Spider-Man. Begitu mendengar ini, Peter sontak menjadi cemas. Kalau orang-orang tahu dirinya ada di sana, berarti Gabriel juga pasti sudah tahu.
Kekhawatiran Peter terbukti nyata. Tiba-tiba indera laba-labanya aktif. Lalu Peter melihat di luar ada Gabriel yang mengenakan kostum goblin dan menaiki glider. Gabriel mendobrak masuk ke rumah sakit dan membawa Peter terbang keluar. Gabriel marah sebab menganggap Peter telah mengotori Sarah dengan darahnya. Gabriel menganggap darah Peter akan membuat Sarah menjadi orang yang lemah. Gabriel menegaskan lebih baik Sarah mati daripada menjadi lemah seperti Peter. Ketika Mary Jane masih memikirkan apa yang terjadi, dia menyadari ada insiden lainnya. Seorang polisi dibuat pingsan dan pistolnya diambil, sedangkan Sarah telah melarikan diri. MJ tentu menyadari pasti Sarah lah yang telah merampas pistol tersebut. Di luar, Gabriel mulai menghajar Peter. Situasi ini cukup buruk bagi Peter. Gabriel sudah menjadi lebih kuat. Sebaliknya, Peter sedang lemah setelah kehilangan banyak darah. Karena itu, Peter tidak melawan, melainkan menembakkan jaringnya untuk melepaskan diri. Berkat cara ini, Peter mendarat di atap rumah sakit. Gabriel tentu tidak mau sasarannya kabur, maka dia melemparkan banyak senjata tajam. Salah satunya melukai kaki Peter. Ini membuat Peter berada dalam situasi terdesak lagi. Dengan kondisi tubuh yang lemah dan terluka, dia tidak sanggup untuk melawan ataupun pergi. Padahal Gabriel sedang terbang ke arahnya. Saat itu, mendadak Sarah muncul di atap dan menodongkan pistol pada Gabriel. Awalnya Gabriel menyuruh Sarah menembak Peter. Dia juga mengajak Sarah nanti ikut dengannya agar Sarah bisa menjadi goblin juga. Tidak sesuai harapan Gabriel, Sarah memberitahukan bahwa Peter tidak bersalah. Bahkan Peter telah menyelamatkan nyawanya. Ini membuat Gabriel marah pada Sarah. Jadi dia ingin membunuhnya. Gabriel pun meluncurkan beberapa roket ke arah Sarah. Dengan sigap, Sarah melompat menghindar sambil menembaki glider Gabriel. Akibat tembakan tersebut, glider Gabriel menjadi tidak stabil sehingga akhirnya meledak. Ledakan tersebut melemparkan Gabriel ke laut. Peter dan Sarah menganggap Gabriel tewas dalam kejadian tersebut. Sarah pun merasa bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri. Peter sebenarnya berusaha memberitahu Sarah bahwa perbuatan itu memang harus dilakukan. Gabriel sudah menjadi gila dan akan membunuhnya. Meskipun begitu, semua ini tetap terasa berat bagi Sarah. Maka dia memilih pergi saja meninggalkan Peter, yang ingin mengejarnya tapi tidak sanggup karena tubuhnya sudah lemah. Seusai kepergian Sarah, Peter dihampiri oleh Mary Jane yang memintanya beristirahat. Sementara itu, meskipun dianggap mati, Gabriel ternyata masih hidup. Dia terbawa arus hingga terdampar ke suatu pantai. Dengan pakaian compang-camping, Gabriel ditemukan oleh suatu keluarga yang jelas terkejut. Keluarga itu segera memanggil polisi dan menanyakan namanya. Namun Gabriel mengaku tidak ingat. Sedangkan di batu karang di dekat situ ada topeng goblin Gabriel. Itulah akhir cerita Scenes Past. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya. Pada tahun 2021, sekitar 17 tahun sejak Scenes Past dirilis, cerita ini mengalami perubahan alias retcon dalam komik Amazing Spider-Man volume 5 isu 73. Terungkap bahwa Norman Osborn sebenarnya tidak pernah menghamili Gwen Stacy. Ternyata semua ini merupakan rencana yang sudah disusun dengan sangat rapi. Seorang ilmuwan jenius bernama Mendel Stromm mengambil sampel DNA Norman dan Gwen, lalu menggabungkannya hingga bisa menciptakan Gabriel dan Sarah. Sedangkan Mysterio melakukan hipnotis terhadap Norman dan Mary Jane. Dia menanamkan ingatan palsu pada mereka. Dengan demikian, memori Norman tentang hubungannya dengan Gwen serta memori MJ tentang pertengkaran Norman dan Gwen sesungguhnya tidak pernah terjadi.